Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi bahas soal-soal prediksi USBN untuk SMP kelas 9. Ini soal bagian kedua. Kita mulai dari soal nomor 11. Oke, kita lanjut saja. Nah, nomor 11. Bentuk sederhana dari 4x tambah 12y kurang 10z kurang 8x tambah 5y kurang 7z. Kita diminta sederhanakan sebuah persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Apa aja yang variabelnya? Ada x. Ini x. Terus ada y. Ada 12y, ada 5y. Terus ada z. Ada min 10z, ada min 7z. Oke? Nah, kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan persamaan yang terdiri dari beberapa variabel, maka ya kita cukup operasikan yang variabelnya sama. 4x kurang 8x. Nih, kurang 8x, min 8x. Berapa nilai 4x kurang 8x? Min 4x. Oke? Kalau yang y, plus 12y tambah 5y. 12y tambah 5y jadi berapa? Plus 17y. Oke? Terus yang z, min 10z kurangi 7z. Min 10 kurangi 7 jadi berapa? Min 17z. Nah, inilah bentuk sederhananya. Maka jawabannya yang mana? Yang B. Oke? Gampang. Kita lanjutkan soal nomor 12. Oh ya, jangan lupa kerjakan dulu soalnya. Nanti kalau udah selesai baru cek pembahasannya. Oke? Soal nomor 12. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Artinya satu bakteri jadi 2. Kalau 2 bakteri nanti jadi 4. Oke? Tiap 15 menit jadi 2 kali. Jadi 2 kali. Tiap 15 menit. Tiap 15 menit. Oke. Awalnya 30. Awalnya ada 30 bakteri. Terus diperlukan T agar bakteri menjadi 7680. Kita lihat saja sini ya. Akhirnya jadi 7680 dan itu waktunya adalah T katanya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa nilai T, berapa waktu yang diperlukan agar yang awalnya 30 menjadi 7680, maka kita bisa nggak perlu pakai rumus, kita uraikan saja. Kan katanya jadi 2 kali, berarti kalau 30 jadi 2 kalinya berapa? 60. Inilah waktu 15 menit. Oke? 60, 15 menit berikutnya jadi 120 karena di 2 kali berikutnya. 120, 15 menit berikutnya jadi 240. Nah, nanti 240 menjadi 480. 480 nanti jadi 960. Selalu dikali 2. 960 ini dikali 2 di berapa? 1920. 1920 kali 2 3840. Nah, 3840 dikali 2 jadi berapa? 7680. Oke? Nah, ini pas angkanya. Sama-sama yang akhir tadi. Nah, ingat masing-masing ini waktunya 15 menit. Jadi ini 15 menit, 15 menit dan seterusnya. Ada berapa kali 15 menitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti waktunya sama dengan 8 kali 15 menit. Oke, sama aja dengan 120 menit. Maka waktu ini diperlukan untuk jadi 7680 adalah 120 menit. Ini nilai T. Nah, sekarang diubah. Jadi 2 kalinya bukan lagi 15 menit, tapi katanya membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jadi sekarang jadi 2 kalinya itu setiap 30 menit. Tiap 30 menit. Oke? Karena tiap 30 menit ya kita bikinnya 30, 30, 30. Nah, 120 menit ini yang T yang tadi, T-nya masih sama katanya. Waktunya masih T. Maka ini sama aja dengan 30 kali berapa? Kali 4. Jadi ini 4 kali 30. Tidak 4 kali 30 menit nanti. Oke. Awalnya 30. Jumlah awalnya. Jumlah awal bakterinya. Terus 2 kali berarti di berapa? 60. 2 kali lagi 120. 2 kali lagi
240, 2 kali lagi 480. Nah, yang 30 menitnya udah berapa kali nih? Di 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Udah 4 kali 30 menitnya, udah sama. Oke, maka akhirnya jumlahnya berapa? 480. Ada 480 bakteri setelah 120 menit. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Diketahui A tambah B 11, A kali B 28. Ditanya berapa nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ada persamaan dalam menguraikan bilangan yang pakai kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat, itu kalau mau kita uraikan, nilainya sama aja dengan A tambah B yang dikuadratkan, lalu dikurangi sama 2AB. Nah, ini rumus dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ada satu lagi, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kalau A kuadrat kurang B kuadrat, ini diuraikannya jadi A tambah B dikali A kurang B. Oke? Nah, karena kita mau nyari A kuadrat tambah B kuadrat yang ini, maka ini tinggal kita uraikan saja. A tambah B dikuadratkan udah ada. Ini dia. Berapa nilai A tambah B? 11. Berarti kalau A tambah B kuadrat, 11 kuadrat. Kurang 2 kali A kali B. Nah, ini nilai A kali B. A kali B itu 28. Berarti 2 kali 28. 11 dikuadratkan 121. Kurang 2 kali 28 56. Nah, berapa 121 kurangi 56? Jawabannya adalah 65. Oke, maka jawabannya adalah A. Nah, ini perhatikan rumusnya. Ini rumus penguraian untuk yang kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat ataupun A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 14. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 1, 3, 5, 7, 9. B 2, 3, 5, 7. Ditanya A irisan B komplemen. Nah, kita bahas dulu. A irisan B. Ini bacanya A irisan B. Nah, apa arti dari A irisan B? A irisan B ini diartikan sebagai anggota A yang sama dengan B. Anggota A yang juga anggota B, yang juga anggota B. Ini yang disebut dengan A irisan B. Ini lambangnya. Anggota A yang juga ada di B. Berapa aja? 3. Oke, di A ada, di B ada. 5, di A ada, di B juga ada. Dan 7. Ada di A, ada di B. Jadi kalau A irisan B, itu nanti sama dengan 3, 5, 7. Oke. Terus, apa itu C di atasnya? Nah, kalau pakai C, A irisan B komplemen, ini bisa kita artikan selain A irisan B. Jadi ini artinya selain atau angka-angka di luar angka-angka yang masuk dalam S ya. Nih, cari dulu anggota S yang bukan A irisan B. Jadi ini diartikan sebagai anggota S yang tak termasuk, yang tidak termasuk ke dalam A irisan B, yang tidak termasuk A irisan B. A irisan B 357. Nah, berarti anggota S yang nggak masuk 357, ya 357 coret. Oke, berarti angka berapa aja? 1, 2, 4, terus 6. Habis itu 8, habis itu 9, habis itu 10. Maka ini kita sebut sebagai A irisan B komplemen. Anggota S yang nggak termasuk ke dalam A irisan B. Maka jawabannya yang mana? D jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Ini A, ini B. Nah, ini relasi dari A ke B katanya. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah yang mana yang merupakan daerah hasil. Nah, pada fungsi atau relasi kita mengenal ada namanya daerah kawan. Daerah asal. Daerah asal. Yang mana yang daerah asal? Ya, asal panahnya. Yang ada di kiri. Berarti daerah asalnya angkanya berapa aja? 1, 2,
3 sama 4. Ini kita sebut daerah asal. Jadi A itu adalah daerah asal. Terus ada daerah asal itu nama lainnya adalah domain. Domain. Terus ada nanti namanya daerah kawan. Daerah kawan. Atau istilah lainnya kodomain. Nah, apa itu kodomain? Kodomain itu ya teman di sebelahnya. Kalau daerah asal itu si A, maka daerah kawan itu adalah si B. Maka angkanya adalah semua yang ada di B. 1, 4, 9, kemudian 12, habis itu 16. Oke. Nah, kemudian baru ada namanya daerah hasil atau rank. Daerah hasil atau rank. Nah, daerah hasil ya yang ditunjukkan oleh panah. Panahnya menuju kemana, yang tadi kita sebut daerah hasil. Perhatikan, nggak semua anggota pada B, lihat B ini, tidak semua anggota A pada B itu dapat panah, ditunjuk oleh panah. Yang ditunjuk oleh panah itu cuma 1, 4, terus baru lagi 9 sama 16. 12-nya nggak ditunjuk oleh panah. Maka yang ini yang kita sebut sebagai daerah hasil. Maka jawabannya yang mana? B jawabannya. 1, 4, 9, 16. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 16. Diketahui persamaan 4x tambah 7y sama dengan 2. Persamaan pertama, 4x tambah 7y sama dengan 2. 3x tambah 2y sama dengan min 5. Ini disebut dengan persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel atau disingkat biasanya SPLDV. Nah, cara menyelesaikannya kita lakukan eliminasi atau substitusi. Bisa diselesaikan pakai eliminasi atau bisa pakai substitusi. Nah, biasanya ya digabung dua-duanya, eliminasi sama substitusi. Dieliminasi dulu baru kemudian disubstitusikan. Nah, maksud dieliminasi kita hilangkan salah satu. Ini 4x, ini 3x. Biar hilang 4 sama nilai x-nya, maka dia harus disamakan. Biar sama, yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 4. 4x dikali 3 jadi berapa? 12x. Tambah 7y dikali 3, 21y. Sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, ini bawah kali 4. 3x kali 4, 12x. 4 kali 2y, 8y. Sama dengan min 5 kali 4, min 20. Nah, biar x-nya hilang, ini 12x sama 12x, karena sama-sama positif, kita kurangkan. 12x kurang 12x, habis. 21y kurang 8y, 13y. 6 kurangi min 20. Min ketemu min jadi plus nanti jadinya. 6 tambah 20, 26. Y-nya 13y 26, berarti Y-nya 26 dibagi sama 13. Dapatnya 2. Oke. Nah, ketika kita dapat Y-nya 2, kita harus cari X. Masuk aja nilai Y yang udah kita dapat. 3x sama dengan 2y. Y-nya berapa? 2. Berarti kalau 2y, 2 kali 2 sama dengan min 5. Berapa 2 kali 2? 4. Berarti 3x sama dengan 4-nya pindah ke kanan. Ini min 5. Ini kan plus 4. Pindah kanan jadinya min 4. Jadi 3x sama dengan min 9. Kalau 3x-nya min 9, berarti x-nya sama dengan min 9 kita bagi sama 3. Sama dengan min 3. Nah, sekarang baru yang ditanya. Yang ditanya apa? 2x kurang 3y yang ditanya. Sama dengan 2 kali x. X-nya min 3. Oke, ini tadi x min 3. Dikurang 3 kali y. 3 kali 2. 2 kali min 3, min 6. Min 3 kali 2 juga min 6. Min 6 sama min 6 jadi berapa? Min 12. Oke, maka jawabannya adalah A. Sip, kita lanjutkan. Nomor 17. Diketahui M adalah penyelesaian dari persamaan. M penyelesaian dari persamaannya 3x tambah setengah sama dengan 4/3x dikurangi apa?
1/6. Nah, buat menyelesaikan ini, yang pertama, pecahan campuran ini jadikan pecahan biasa dulu. 3x tambah setengah sama dengan 4/3. 4 kali 3 berapa? 12 tambah 1 13. 13/3x kurangi apa? 1/6. Oke. Nah, sekarang biar nggak ada pecahan, lebih gampang kalau kita menyelesaikannya nggak ada pecahan. Ini per 2, ini per 3, ini per 6. KPK-nya berapa? 6. Kita kali 6 semuanya. 3x kali 6 jadi berapa? 18x. Tambah setengah kali 6? 3. 13/3 kali 6. 6 bagi 3 jadi berapa? 2. Kali 13? 26x. 1/6 dikali 6. 6 bawahnya habis, tinggal 1. Nah, 26 ya, pindah ke sebelah sini. 18x dikurangi sama 26x. Karena pindah ke sebelah jadi kurang, dia positif. Pindah ke sebelah jadi negatif. Positif 3 pindah ke sebelah jadi min 3. Jadinya min 1, min 3. Oke. 18x kurangi 26x. Itu sama dengan min 8x. Sama dengan min 1, min 3, min 4. Jadinya kalau x saja, min 4 dibagi sama min 8. Sama dengan setengah. Min bagi min jadi positif. Maka jawabannya x sama dengan setengah. Nah, x itu adalah penyelesaiannya katanya. M adalah penyelesaiannya. Berarti ya si M itu nilainya setengah. Yang ditanya bukan M, tapi M tambah 5. Jadi kalau M tambah 5 sama aja dengan setengah tambah 5. Jadinya sama dengan 5/2. Oke? 5 tambah setengah adalah 5/2. Maka jawabannya adalah C. Nomor 18. Seleksi pengurus OSIS di SMP 1 menggunakan aturan yaitu siswa dapat diterima sebagai pengurus adalah mereka yang lulus tes tertulis dan tes wawancara. Dari 62 pendaftar, total ada 62 yang daftar. Katanya, lulus tes tulis itu sama dengan 52. Tes wawancara katanya ada 43. Ada 2 yang tidak mengikuti seleksi, 2 tidak ikut, 2-nya nggak ikut. Pertanyaannya, banyak siswa yang diterima sebagai pengurus OSIS. Oke. Nah, ini kita selesaikan pakai diagram Venn. Ingat, pernah belajar diagram Venn kan? Ada bulat-bulatnya. Ini kotak, lambangnya S, semesta. Kemudian ada lingkaran pertama, ada lingkaran kedua. Lingkaran pertama ini yang tes tulis. Lingkaran kedua ini adalah wawancara. Nah, totalnya 62. Yang nggak ikut ada berapa? 2. Berarti yang ikut ada berapa semuanya? Yang ikut ada 60. Oke. Nah, kalau yang ikut ada 60, sementara ini 52 sama 43. Kalau dijumlahkan jadi lebih dari 60 kan? Maka cari dulu yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini berarti yang lulus dua-duanya. Nah, yang tengah-tengah ini sering disebut sebagai irisan. T, irisan W. Yang tes tulis, irisan tes wawancara. Artinya, tes tulis juga lulus, wawancara juga lulus. Nah, cara ngitungnya, 52 ditambah 43 yang tes tulis tambah dengan wawancara, lalu kurangi sama 60. Oke? 60 itu total semua yang ikut. Yang 2 orang nggak ikut nggak kita hitung. 52 tambah 43, 95. Kurang 60. Jadi berapa? 35. Maka yang tengah-tengah ini angkanya adalah 35. Oke? Karena yang tes tertulis katanya 52. Maka total yang tes tulis sama yang tengah-tengah itu harus 52. Ini 35. Yang tengah-tengahnya, maka yang tulis saja itu adalah 52 kurang 35. Nanti dapatnya adalah 17. Oke. Wawancara 43. Yang tengah-tengah ini udah ada 35. Berarti ini ada 8. 8 tambah 35 jadi pas 43. Nah, kalau ditotalkan semuanya, yang 2 nggak ikut itu berarti nanti ada di luar sini. Nah, kalau dijumlahkan semuanya, totalnya itu adalah 62. Nah, ditanya yang mana?
yang diterima, dan yang syarat diterima itu adalah lulus tes tulis dan wawancara. Berarti lulus dua-duanya. Makanya lulus dua-duanya ada berapa orang? Ada 35 orang. Oke, maka jawabannya adalah D. Lanjutkan nomor 19. Katanya fx sama dengan ax tambah b. Yang pertama diketahui f min 2 sama dengan min 11. Apa arti f min 2? X ganti sama min 2. Jadi kalau fx itu ax, kalau f min 2 a kali min 2. Oke, tinggal ganti x nya sama min 2, sama dengan min 11. A kali min 2, min 11. A kali min 2 ditambah B. Sorry, ini belum lengkap. Jadi kalau f min 2 itu ax tambah b, kalau fx itu ax tambah b, berarti kalau f min 2 a kali min 2 ditambah b, dan nilainya sama dengan min 11. A kali min 2 min 2a tambah b sama dengan min 11. Nah, ini kita simpan dulu. Oke. Yang kedua diketahui f4 sama dengan 7. Yang kedua diketahui f4 sama dengan 7. f4 sama dengan 7. Apa arti f4? Ya ganti x-nya sama 4. Jadi f4 itu berarti a dikali 4 ditambah b sama dengan 7. Oke. A kali 4 tambah b sama dengan 7. A kali 4 berarti 4A tambah B sama dengan 7. Nah, buat mencari nilai A sama nilai B-nya, ya sama kayak tadi, kita eliminasi. Oke, kita tulis sini 4A tulis duluan, 4A tambah B-nya 7 sama dengan 7. Terus min 2A tambah B sama dengan min 11. Plus B di bawahnya juga plus B, biar habis kita kurangkan. Min 4A kurangi min 2A, min to min jadi plus 6A. 7 kurang min 11 18. Berarti kalau A nya 18 dibagi 6, hasilnya 3. Nah, kalau kita udah punya A, tinggal nyari B. Coba masukkan ke sini nih. 4 kali A berarti 4 kali 3. A nya kan 3 ditambah B, ditambah ya, sama dengan 7. 4 kali 3 12 tambah B sama dengan 7. Berarti kalau nyari B saja 7 kurang 12. Berapa 7 kurang 12? Min 5. Nah, yang tanya apa? A tambah B. Berarti kalau A tambah B sama dengan 3 kurang 5. 3 tambah min 5 atau 3 kurang 5. Berapa 3 kurang 5? Min 2. Kalau jawabannya adalah B. Oke. Lanjutkan. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sandal. Oke. Anggap sepatu itu harganya adalah X. Harga sepatu itu adalah X. Terus harga sendal itu adalah Y. Berarti ini ketahui pertama, harga sepasang sepatu berarti X sama dengan harga sepasang 2 kali harga sepasang sandal, berarti 2 kali Y. Ardi membeli 2 pasang sepatu, berarti Ardi beli 2X. Ini yang pertama ya, X sama dengan 2Y. Terus Ardi membeli 2 pasang sepatu, 2X berarti ditambah 3 sendal, 3 sendal berarti 3Y. Dan dengan harga 420.000, 420.000. Nah, Doni, ini si Ardi. Si Doni membeli 3 sepasang sepatu dan 2 sendal. Doni 3 pasang sepatu berarti 3X ditambah 2Y. Dan dia harus bayar berapa? Jadi ini tanya, ini sama dengan berapa nilainya? Nah, juga persamaan linear 2 variabel tadi, X sama Y. Nah, karena dikasih tahu X sama dengan 2Y, maka ini kita lebih gampang kalau ini kita substitusi. X itu 2Y. Berarti kalau 2X 2 kali 2Y. Jadi X-nya ganti sama 2Y. Ditambah 3Y sama dengan 420.000. 2 kali 2Y 4Y tambah 7Y sama dengan 420.000.
4Y tambah 7Y 11Y sama dengan 2 kali 2Y 4Y, ini 3Y, hasilnya 7Y. 7Y 420.000. Berarti kalau Y saja 420.000 dibagi 7, maka dapatnya adalah 60.000. Nah, kalau Y-nya 60.000, berarti X-nya berapa? Sesuai dengan persamaan ini, X sama dengan 2Y. 2 kali 60.000 berarti 120.000. X 120.000, Y-nya 60.000. Yang tanya 3X tambah Y, berarti 3X tambah 2Y sama dengan 3 kali 60.000. Oke, ditambah, ini 3 kali ya. 2 kali 120.000. 3 kali 60.000, 180.000. Tambah 2 kali 180.000, 240.000. 180.000 tambah 240.000, maka hasilnya adalah 420.000. 3X tambah 2Y. Kebalik. X-nya 120, sorry. X-nya 120.000, berarti 3 kali 120.000. Ditambah 2 kali Y, Y-nya 60.000. Berarti sama dengan 360.000 tambah 120.000. Hasilnya adalah 480.000. Maka jawabannya adalah C. Oke. Untuk bagian kedua kita cukupkan. Silahkan lanjut ke bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.